Salam, Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Mana kabarmu? Luar biasa. Sudah dibaca belum kitab sucinya? Sudah. Kembali lagi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama mulai kebenaran Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan saja kata kebenaran itu. Kita harus memiliki dasar sehingga kita tahu apa itu kata benar. Manusia itu harus punya dasar, harus punya fondasi. Tidak ada fondasi yang baik, hanya rusak segala-galanya. Karena ajaran-ajaran sekarang ini yang ada di kolong langit ini luar biasa menyimpangnya. Kalau saudara baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, pasti tahulah dari mimbar itu apakah itu dari Tuhan atau bukan. Jadi perlu sekali saudara untuk membaca kitab suci ini selama saudara ada di kolong langit ini. Selama masih ada nafas kehidupan itu, marilah saudara ini membaca kitab suci itu tahap demi tahap. Maksudnya tahap demi tahap itu dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan engkau putus-putus, jangan engkau penggal-penggal, baca keseluruhannya sehingga engkau tahu nanti dari mimbar itu apakah itu dari mimbar benar atau tidak. Kembali lagi pada pagi hari ini, pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Mattithias 7 ayatnya 24 dan 27. Silakan dibaca sekali lagi. Mattithias 7 ayatnya 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Mattithias ini dikasih perikop oleh lembaga kitab tulis, ada 7 perikop, ada 7 judul ya. Jadi Mattithias ini ya, dikasih 7 judul. Jadi kita ambil saja Mattithias 7 ayatnya 24 sampai 27. Kalau kita belajar kitab suci dengan benar, dengan baik, pasti orang akan tahu apakah itu fondasinya benar atau tidak benar. Fondasi yang baik itu menggali tanah dan meletakkan batu. Fondasi yang baik itu pasti seperti itu. Nah, Evan sama Ina ini, mereka ini insinyur sivil. Jadi mereka tahu persis bagaimana membangun suatu gedung itu. Tidak mungkin membangun suatu gedung itu tanpa fondasi. Bangun gedung itu harus diperhitungkan. Gedung ini berapa lantai, fondasinya sekian. Seperti itulah insinyur itu. Jadi apa yang mereka sudah hitung tadi itu oleh insinyur-insinyur ini, itu tidak boleh dirubah. Kalau engkau robah, gawat. Jadi, pasti hancur. Jadi seorang insinyur itu benar-benar diperhitungkan dengan matang. Berapa lantai itu, dan kekuatan fondasinya itu berapa, yang dia gali itu berapa dalamnya. Begitulah seorang insinyur.
Dan pada waktu dia rancang tadi pondasinya, dan nanti yang bangun itu harus diikuti. Harus itu. Tidak boleh melenceng. Kalau melenceng itu adalah Pak. Begitu juga lah yang kita baca hari ini. Mendengar perkataanku tidak melakukan, atau mendengar perkataan melakukan sama dengan orang yang membangunkan rumah, menggali tanah dan meletakkan fondasi, meletakkan batu, sehingga pada waktu gempa, pada waktu banjir, makanya rumah itu tetap kokoh. Sebaliknya, orang yang tidak mendengar perkataanku, tidak melakukan firmanku, sama dengan yang membangun rumah di atas pasir. Pada waktu datang banjir, makanya rubuhlah bangunan itu. Ya. Itulah yang terjadi di bawah kolong langit ini. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya, dari generasi ke generasi itu membongkar namanya tatanan Tuhan, membongkar namanya fondasinya Tuhan. Kenapa saya bilang membongkar itu tadi? Karena saya baca itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya pelajari bertahun-tahun, sudah 21 tahun ini. Saya gali, saya baca. Luar biasa. Luar biasa kejahatan manusia, tapi mereka tidak merasa jahat. Kenapa mereka tidak merasa jahat itu? Karena mereka tidak pernah membaca kitab suci. Kalau mereka baca kitab suci itu, tidak akan mungkin dari mimbar itu mereka keluar dari sudah tatanan Tuhan, keluar dari fondasi yang sudah diletakkan oleh Tuhan. Fondasi itu apa? Fondasi itu yang dimaksud apa? Ya. Apakah tadi yang kita baca ini fondasi yang benar-benar rumah? Yang sebenarnya yang kita baca ini adalah fondasi dalam diri kita, manusia itu sendiri. Bagaimana menata hidupnya? Ya. Supaya dalam hidupnya itu ada fondasi yang kuat. Ya. Kalau dia memiliki fondasi yang kuat tadi itu, makanya apapun yang dia hadapi itu, maka dia akan tenang. Kalau ada dalam kebenarannya orang itu, dia ikuti saja perintah Tuhan, apa yang sudah diperintahkan Tuhan itu, Yesus itu seperti fondasi yang kuat tadi itu, kokoh, karena dia dirikan yang benar. Dia gali tanah dan dia letakkan batu kan begitu. Sehingga pada waktu ada gempa, sehingga pada waktu ada banjir, bangunan itu kokoh. Begitu juga lah kerohanian kita. Jangan hanya jasmani kita ini dibangun. Jasmani kita berapa sih? Paling tidak dari lahir sampai 80 katanya. Mati-mati juga. Tidak? Oh inilah yang diurusin, udah gak tahu waktu lagi lah, pokok dari pagi sampai sore. Ya kalau kau kejar itu kan kalau maksimal, kalau tidak maksimal, tidak? Kalau tidak maksimal, coba. Banyak orang kerja itu membabi buta, saudara. Dari pagi sampai pagi, bila perlu sampai pagi. Akhirnya apa? Hanya jasmaninya saja yang diperhatikan gitu. Paling jasmani itu dari lahir 80 kan mati-mati juga. Ya? Makanya kata firman, buat apa ini lu miliki dunia ini tapi binasa. Apa yang dimaksud itu? Ya? Lu dari pagi sampai sore, paling tidak yang lu berjuang itu kan paling tidak berapa sih yang sepiring nasi. Tapi ada orang juga pun sampai berlebih-lebihan, udah nggak tahu waktu lagi. Ya? Pagi dia sudah melihat jam 5 itu sudah tidak ada rumah, nanti dia pulang lagi jam 10 malam. Ya? Kadang-kadang mau ketemu anaknya juga jarang, saudara. Akhirnya besok dia hilang lagi. Nah kalau sudah seperti ini, rusak sudah saudara. Ya? Mungkin secara jasmani juga kan begitu juga. Lu sekarang lu tidak pernah ada komunikasi dengan keluargamu di rumah, gitu. Coba kan, nggak pernah ngobrol-ngobrol di rumah kan begitu kan? Coba, akhirnya hancur-hancur juga. Loh, banyak orang kan yang seperti itu kan, tidak tahu lagi waktu dari pagi sampai sore.
Akhirnya dia abaikan keluarganya di rumah. Akhirnya apa? Nggak ada komunikasi dengan orang tuanya. Akhirnya anaknya pergi lah ya, di luar rumah. Akhirnya dipengaruhi di luar rumah sana. Akhirnya apa? Bukan mereka cari Tuhan sana ya. Akhirnya kena narkoba, masuklah di tempat-tempat yang tidak baik di sana. Itu akibatnya kan begitu. Pagi ini kita belajar namanya dasar yang benar. Pagi ini kita belajar fondasi yang benar. Supaya di dalam hidupmu ada kebenaran itu harus engkau baca kitab suci. Kalau engkau tidak baca kitab suci sampai mati pun ya, sampai mati, pasti engkau digoreng dari mimbar itu. Pasti akan digoreng. Loh, dasar kita siapa? Tahu nggak namanya batu penjuru? Ya, coba saya mau tanya. Ini insinyur batu penjuru itu diletakkan di mana? Pasti diletakkan di sudut. Ya. Sudut itu saudara rentan sekali namanya gempa. Makanya kalau di Sumba dulu sebelum ada namanya beton, ya kalau dulu kan belum ada beton gitu kan. Makanya diusahakan namanya pas sudutnya itu batu perseginya itu ditumpuk. Ya, jangan sambung begini dia, terus disereng di sini, itu akan roboh. Makanya ditumpuk begini, supaya kuat. Begitu juga lah kalau orang pondasi, gali pondasi, kalau dulu kan pakai batu. Sekarang kan orang zaman teknologi sekarang kan tidak usah pakai batu lagi, udah pakai besi, beton lebih kuat. Kan? Kalau dulu seperti itu, jadi batu penjuru itu, jadi pas namanya sudutnya itu biasanya batu itu yang batu besar tadi itu. Supaya dia mengikat antara dari sebelah menyebelah. Ya, jadi dia tidak boleh renggang. Kalau ada apa-apa gempa itu makanya fondasi ini dia tidak boleh retak. Kan begitu. Kuat dia. Itu namanya batu penjuru. Nah, batu penjuru kita dalam kerohaniannya siapa? Yeshua. Yahweh penyelamat. Jadi batu penjuru kita adalah namanya Yahweh penyelamat, saudara. Ya. Jadi kalau saya bilang bahwa dia adalah Yahweh penyelamat itu saya punya dasar firman. Saya punya dasar lengkap sekali. Kalau saya mengatakan bahwa Yeshua adalah Yahweh itu sendiri, saya punya data yang lengkap. Ada pasalnya, ada ayatnya. Dari mana? Kita harus belajar dari kitabnya Mose maupun kitab para nabi. Ya. Jadi Yeshua itu datang di dunia ini tidak ujuk-ujuk. Tidak datang ujuk-ujuk. Kalau dulu namanya batu penjuru nggak ngerti saudara. Makanya banyak orang cari batu penjuru itu ke gunung-gunung, kan begitu, ke gunung-gunung di bawah pohon-pohon gitu kan. Coba. Nah, sekarang itu batu penjuru itu sudah datang di bumi. Siapa dia? Adalah Yahweh penyelamat. Yahweh sendirilah yang datang di bumi menjadi batu penjuru kan begitu kan ya. Itulah yang tidak dipahami. Kalau engkau itu tidak menjadikan dasar pondasinya adalah Yeshua, Yahweh penyelamat itu, makanya sia-sialah hidupmu. Sia-sialah hidupmu, saudara. Ya, kalau engkau tidak memahami dengan benar, dengan baik tadi itu, susah saudara. Seperti bangunan tadi itu. Bangunan asal-asal saja bangun, pokoknya dengan terima sajalah seperti itu. Mungkin secara rohaninya, tapi kalau bangunan benar orang mentaruh-taruh saja, itu patah jadinya nanti. Begitu juga rohaninya, kita tidak bisa namanya asal-asalan. Ya. Makanya perlu sekali kita itu baca kitab suci dengan benar, dengan baik. Kita telitilah namanya isi kitab suci ini, sehingga kita ini tidak dibohong dari mimbar, saudara. Ya. Batu penjuru kita adalah Yahweh itu sendiri, tidak ada lain. Batu penjuru itu berapa sih? 1 atau 2, 3? Satu-satunya batu penjuru kita adalah Yahweh itu sendiri. Coba saudara baca 1 Kefa 2 ayat 3 sampai 8. Kefa 2 ayat 3 sampai 8. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah
tempat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yeshua HaMasiah berkenan kepada Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Itu kutipan atau bukan? Atau ujuk-ujuk di situ? Kutipan. Kalau engkau baca Yesaya 28 ayatnya 16, Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang percaya tidak akan binasa, saudara. Itulah yang sampai sekarang ini ya menjelaskan namanya siapa yang disalib ini, saudara. Ya. Sampai sekarang ini yang disalib ini, saudara, mereka tidak kenal. Ya. Pada waktu dia datang di bumi ini, batu penjuru ini, apakah orang Israel mengenal nggak? Tidak mengenal, mereka menolak. Ya. Jadi sudah dinubuatkan, ya. Sudah dinubuatkan dari awal. Jadi namanya batu penjuru ini tidak ujuk-ujuk namanya ada di Kepa. Jadi sudah dinubuatkan begitu. Hanya persoalan itu pada waktu dia datang di bumi ini, apakah mereka kenal nggak? Tidak kenal. Malah diganti namanya. Ini kan fatal, saudara. Ya. Orang mendengarkan firman-Ku melakukan sama dengan orang membangunkan fondasi yang benar. Tapi orang yang mengabaikan firman-Ku, yang tidak mendengar dan tidak melakukan, orang itu yang bangun sembarangan. Ya. Di dalam kitab suci ini yang kita baca ini bukan kitab suci sembarangan. Bukan kitab suci yang isinya di dalam peletat-peletat itu tidak ada, saudara. Gitu? Hanya persoalan sekarang kalau sudah dirubah namanya tatanan Tuhan ini kan fatal jadinya. Ya. Yang begitu Tuhan tadi sudah sedemikian rupa gitu kan, peringatan juga kan begitu kan, jangan ditambahi, jangan dikurangi gitu kan. Kalau engkau tambahi dan kau kurangi nanti itu berbahaya, ada hukumannya. Ya. Tapi tetap saja manusia itu melakukan. Coba bayangkan kalau engkau baca tadi satu Kepa itu. Ya. Kalau tidak engkau letakkan namanya Yeshua ini adalah namanya Yahweh penyelamat itu sebagai dasar imanmu, sia-sia lalu hidup itu. Ya. Makanya perlu sekali, saudara, itu selama masih ada nafas kehidupan di tenggorokan dulu. Ya. Selama kau diam di bumi ini, harus betul-betul memanfaatkan waktu-waktu itu sih. Bacalah kitab suci itu dengan benar, dengan baik. Ditelitilah, kan begitu. Sehingga kamu tidak dibohongi. Gitu. Saya kan baca di YouTube kemarin itu, ada seorang dokter S namanya ini, menggebu-gebu, saudara. Padahal kalau orang yang baca kitab suci itu waktu dia menggebu-gebu menampar-nampar mukanya sendiri. Ya. Karena seolah-olah Yahweh itu kan ya kayak terima tidak terima. Ya. Makanya itulah dokter-dokter yang benar-benar dokter yang ngali-ngali ini, yang bodoh-bodoh ini. Padahal Yahweh itu sendiri pun sudah ditulis oleh Lembaga Kitab Indonesia dari tahun berapa? Ya sudah dari generasi ke generasi ada di belakangnya kitab suci itu yang dipegang oleh dokter tadi. Bayangkan aja seorang dokter dia tidak tahu kalau ada di kamusnya. Lembaga Kitab Indonesia itu sudah ditulis namanya ya Yahweh, saudara. Ya. Jadi dia bilang tulis Tuhan huruf besar salinan dari Yahweh Allah Israel, gitulah di kamusnya. Jadi lembaga Kitab Indonesia sendiri pun itu sudah menulis dari generasi ke generasi, sudah ratusan tahun yang lalu. Seorang dokter-dokter yang ada sekarang di Indonesia ini tidak tahu kalau Yahweh itu sudah ditulis oleh Lembaga Kitab Indonesia.
Coba bagaimana mereka menghujat. Padahal mereka pakai itu adalah kitabnya lembaga kitab Indonesia, saudara. Lucu. Bukan lucu, itu jahat sekali. Mereka menolak nama Yahweh ini. Kan begitu. Seorang dokter S tadi, namanya S tadi ini awal S namanya kan begitu kan. Coba sudah di Kupang sudah ada mereka hati-hati segala macam kan begitu kan. Ya, jadi anggapin ini apa ya? Jadi persis banget kalau kita baca kisah para rasul pada waktu zaman Rasul Saul itu kan begitu kan. Jadi mereka anggap juga dulu rasul ini adalah namanya sekte. Sama loh itu yang dikatakan oleh namanya si dokter tadi ini. Saya sampai geleng-geleng kepala lihat dokter S ini. Dokter S tadi kan waktu saya baca YouTube dan kemarin juga, pada waktu dia bilang kan ada 2 pencipta loh si dokter S ini. Dia baca namanya Kejadian 1 ayat 1. Karena dia anggap di situ adalah A yang mencipta katanya. Terus dia baca lagi namanya Yohanes 1 ayat 3. Karena namanya Yesus. Jadi ada antara anak dengan bapak saling Ini adalah dokter-dokter ngawur yang begini. Itulah dokter-dokter yang tidak pernah membaca kitab suci. Gondol dokter tapi bacanya kitabnya apa? Bapak gerejanya. Ya, jadi menggondol ijazah dokter tadi bukan dia baca ini namanya kitab yang dicetak oleh namanya lembaga kitab Indonesia, tapi yang dia baca itu namanya buku bapak gerejanya kan gitu. Itulah yang ada di dunia ini sekarang ini, khususnya di Indonesia ini. Ya, ada tulisannya di situ tapi mereka nolak. Luar biasa kejahatannya itu. Jadi kalau engkau tidak pahami dengan baik dan benar siapa ini batu penjuru dan kamu meletakkan sembarangan, itu sudah ngawur. Tidak? Coba deh kalau tanya namanya Evan sama Ina ini kan itu orang-orang itu yang paham lah fondasi saudara ya. Kan bermain-main loh ya. Sekuler saja pun seperti itu. Apa yang sudah ditulis di dalam jangan boleh dirubah kan begitu. Ilmu sekuler saja pun itu panduan-panduan kan dari buku-buku itu, misalnya ekonomi gitu harus ikutin. Ya. Yang menurut ahli-ahli tadi ikutin, nggak boleh menyimpang. Kalau kau menyimpang nanti akan ya fatal kan. Ilmu apa saja di dunia ini. Begitu juga ilmu surga ini. Ya. Menyimpang fatal. Ya. Karena katanya dari mimbar sekarang itu, bukan karena melakukan Taurat. Ya, bukan karena melakukan Taurat katanya. Karena iman. Iman kepada siapa? Mereka katakan di mimbar kepada Yesus. Coba. Ya, kalau kita teliti di dalam itu, nama itu penting. Ya. Nama itu penting sekali dan sangat penting sekali. Tapi kalau dari mimbar ini tidak penting. Nama itu tidak penting. Yang penting hati saya ke atas. Ini kan dari mulut ke mulut. Misalnya sekarang kata kebenaran. Kebenaran itu prakteknya apa? Tidak dijelaskan. Kan begitu? Minum sedikit dulu. Aduh, panas benar ya. Kembali lagi tadi firman kan. Tanpa kita memiliki dasar yang benar ini, rusak saudara. Coba bayangkan aja. Saya dulu sebelum mengenal namanya kebenaran ini, jadi mengenal kebenaran itu melalui pembacaan kitab suci. Ya, kalau kau baca Roma ke-10 di sana ayat 17, ya, kalau kita memiliki iman itu dari pendengaran akan firman, gitu kan? Artinya telinganya ini dibiasakan mendengar dan melakukan. Jadi mendengar itu harus melakukan. Melakukan yang dimaksud itu apa? Melakukan itu artinya firman Tuhan yang dimaksud itu apa? Kan begitu? Yang dimaksud itu apa? Ya, adalah Tauratnya sendiri ya, karena dia datang di bumi ini dia tidak merubah Tauratnya, dia tidak pernah merubah ya, dia tidak pernah merubah dasar yang sudah diletakkan tadi ini adalah
dasar adalah Taurat tadi itu, dia tidak akan berubah. Ya. Makanya kan diperingatkan juga di Roma di sana. Kalau engkau baca Roma 11, ya. Jadi akarnya itu adalah Taurat. Kita ini kan hanya tapi coba baca Roma 11 ayatnya 16 sampai 18. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liat telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Akar itulah yang akarnya apa yang dimaksud di situ? Halo? Tauratnya. Jadi Taurat itu mutlak, saudara. Yang menopang kalian ini, yang dimaksud yang ditopang itu apa? Yang ditempel di atas itu tunas-tunas lihat tadi itu yang ditempeli kan gitu kan. Makanya dia isap dari nutrisi dari akar, saudara. Akar itu adalah namanya Taurat itu. Nah, kalau kau sudah cabut namanya Taurat ini, ya matilah, hancurlah tadi itu, seperti tadi itu, hancur berantakan itu. Itulah yang ngawur-ngawuran. Sekarang tuh banyak dokternya, tapi woi ngawurnya ampun-ampun. Kenapa saya bilang dia ngawur, betul-betul orang ngawurnya? Karena saya baca kitab suci berurutan. Tidak seperti yang dokter tadi ini. Masa dokter kan gitu kan, coba ya, ada anak bapak gitu kan. Ya memang benar lah, kalau di luar sana kan ada Tritunggal, itu memangnya Tuhannya dia tiga pribadi loh, saudara. Satu hakikat katanya. Tapi kalau kita itu ya dia juga lah yang datang di bumi ini ya. Didatang di bumi ini tidak ujuk-ujuk. Jadi sudah dinubuatkan oleh namanya kitabnya Mose maupun kitab para nabi gitu. Jadi sebelum namanya dia datang di bumi ini sudah dinubuatkan gitu, sudah dijelaskan bahwa Yahweh lah nanti yang jadi manusia, saudara. Tidak sulit, ya. Kenapa tidak sulit? Kalau engkau baca kitab suci. Tapi kalau kau tidak baca kitab suci, ditanya Yesus itu kau bilang Tuhan bagaimana? Udah ambil keliling-keliling namanya di Matitia sampai Wahyu kan begitu. Nggak ada linknya. Tapi kalau engkau baca namanya kitab Mose dan kitab para nabi, ya, ini kitabnya Mose dan kitab para nabi ini tidak bisa namanya ditiadakan, ya. Harus tetap ada sampai lamanya. Dan namanya juga Yesua datang di bumi ini tidak perintahkan situ bikin ibadah baru, tidak pernah ada, ya, tidak pernah ada. Hanya persoalannya tadi, mereka punya dalih paling tidak ya mereka ambil dari Yohanes 13 kan begitu kan, adalah perjanjian baru di sana. Tapi perjanjian baru yang dimaksud itu apa? Tidak dijelaskan kan begitu kan, ya. Tidak dijelaskan. Ya itulah yang mereka pegang sekarang, seolah-olah Tuhan itu bikin namanya ibadah baru. Coba bagaimana tidak ibadah baru sekarang kan, coba ya. Sahabatnya hilang. Ya. Orang tidak, kalau sahabat itu tidak mau. Pesaknya juga tidak sesuai lagi. Pesaknya yang dilakukan oleh Kristen dengan isi kitab suci sangat berbeda. Sangat berbeda gitu loh kan gitu. Jadi harus gitu benar-benar jangan bilang oh sama. Saya bilang tadi itu tidak sama, kita dengan mereka tidak sama. Kenapa tidak sama? Nama Tuhannya beda, nama Rasulnya beda, nama hari rayanya beda, semua beda. Bayangkan semua nama-nama orang diganti coba. Nah kalau sudah diganti begini mau jadi apa? Tapi kalau diomongin, wih mereka begitu sengitnya. Yang dokter-dokter tadi ini. Inilah yang merusak namanya tatanan Tuhan. Merusak namanya pondasi tadi ini. Pondasinya Tuhan ini. Nah kalau kau sudah rusak akhirnya apa? Banyak orang mati kok. Ya kan, lihat kan di bumi ada bencana demi bencana, malah jutaan orang mati. Coba ya, penyakit dan lain sebagainya kan gitu kan. Loh, kita ini kan bangunan Tuhan. Kita ini adalah baiknya Tuhan. Ya, masa baiknya Tuhan terus kita dimatikan dengan penyakit? Ya, masa sih Tuhan kalau engkau akan melakukan kebenaran, masa sih corona sampai lu mati seperti itu? Tidak ada di dalamnya.
Ya, makanya kalau engkau tidak melakukan firman-Ku, ada akibatnya. Ya. Ya. Loh, kata melakukan ini kan sudah dikasih memang patok pada waktu itu. Kalau engkau baca namanya Keluaran 15 ayatnya 25-26. Coba kau baca di situ. Gitu? Coba. Baca Keluaran 15 ayatnya 25-26. Mose berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan. Di sanalah diberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan apa yang telah di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Akulah Yahweh yang menyembuhkan engkau. Tidak mungkinlah menganulir perkataannya ini. Yang paling penting sekarang itu dengarkan baik-baik ini. Dengarkan baik-baik ini. Jangan sampai menyimpang. Kalau engkau menyimpang pasti hancur. Banyak yang hancur sekarang. Ya? Bangunan Tuhan itu, ya, manusia banyak yang hancur. Ya, banyak yang mati konyol. Nah, pada waktu dia mati konyol, tiba-tiba Pak Pendetanya datang setiap hari beribadah dia, kan begitu kan? Ya. Coba datang pada tiap hari itu nggak pernah datang Pak Pendetanya. Ya. Bagaimana orang mau ngerti kalau orang tidak pernah belajar? Coba kalau engkau benar-benar seorang gembala, kan pasti kau ajak. Domba-dombanya itu, jemaah-jemaah, maka coba kelompok-kelompok lah. Coba kamu berapa kelompok? 10 orang, 20 orang, coba satu kelompok, nanti kamu sharing. Ya, sharing ya. Kalau hari-hari biasa, cobalah kamu sharing-sharing tiap-tiap rumah tangga itu. Pasti orang lama-lama akan paham. Ya. Yang terjadi di kolong langit tidak ada. Ya, makanya ada orang datang di ibadah, itu ibadahnya saja sudah salah. Disuruh sabat namanya minggu. Kalau diomongin minggu, itu iman kita masing-masing. Kalau kita bilang sabat itu kekal karena ada hukumannya, itu iman masing-masing. Ada nggak firmannya kita iman masing-masing? Pernah nggak namanya sabatnya Tuhan menganulir ini? Sabatnya kekal atau bukan? Sabatnya itu kekal. Itu pondasinya Tuhan. Yang ada di loh batu pertama. Nah, kalau kau sudah rusak ini, habis sudah. Tadi kan sudah ngomong kan, ingat baik-baik kan, begitu, ingat baik-baik, ya. Kau ingat baik-baik gitu, jangan sampai kau menyimpang dalam Taurat ini. Kalau engkau menyimpang nanti ada risikonya. Ada risikonya. Kalau engkau menyimpang pasti ada risiko. Kan gitu. Coba baca satu orang. Bilangan 15 ayatnya 30 sampai 31. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan kesalahannya akan tertimpa atasnya. Baca Yesaya 24 ayatnya 5-6. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya. Sumpah serapah akan menimpa bumi ini, saudara. Ingat baik siapa yang merompak namanya undang-undang Tuhan akan dihukum nanti itu. Sekarang hukuman kah? Banyak nggak mati konyol di kolong langit ini? Ya? Lihat kan banyak kan, Aceh berapa ratus ribu orang, India, Malaysia, Bangladesh, itu dulu itu jutaan orang mati. Bukan namanya ribuan lagi, juta orang mati, saudara. Mati konyol. Kan begitu. Kenapa ini? Karena mereka merombak ini undang-undang Tuhan. Pondasinya Tuhan tadi dirombak, saudara. Seenak-enaknya, saudara. Semau-maunya. Kan begitu, ya. Siapa saja yang merombak akan tanggung risikonya. Begitu juga lah Amsal 13, coba.
Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang meremehkan tahu akibat. Akan tahu nanti akibatnya, saudara. Akhirnya apa? Ya, karena dirompak pondasinya Tuhan. Tatanan Tuhan tadi dirompak. Kalau diomongin ngeyel. Coba kan yang dokter-dokter ini kan begitu, karena mereka tidak pernah membaca tadi namanya kitab suci ini, gitu. Yang sebenarnya yang menghancur, yang merombak ini kan orang Israel juga, akhirnya dan penerusnya orang asing, saudara. Orang asing lebih patah lagi. Lebih fatal lagi. Ya. Mungkin coba kalau engkau baca dari atas apanya tadi yang Matitia, ya, dari 22 sampai ke 23 dari atasnya, ya. Tadi Matitia 7 ayatnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dimaksud itu nyala kamu pembuat kejahatan apa? Jahat apa di sini? Jahat. Karena meninggalkan Tauratnya, karena merubah-rubah undang-undangnya. Itu kutipan bukan, itu kutipan dari Mazmur 6 ayat 9. Kalau ayatnya 23 tadi itu kutipan enggak? Itu kutipan dari Mazmur 6 ayat 9. Maupun kalau engkau baca juga itu siapa yang di sana di Mazmur? Adalah Raja Daud. Pergumulan Raja Daud itu benar enggak? Raja benar enggak Daud itu? Dia raja benar. Ya. Dia adalah raja benar. Makanya kalau kita baca terus raja-raja tidak seperti namanya Daud. Tidak seperti Daud, tidak seperti Daud. Dan karena ada dia raja kebenaran, saudara. Dia tidak menyimpang. Ya, hanya yang menyimpang tadi mensikat istri namanya Taurat itu sudah permanen dalam hidupnya. Ya, nyala kau pembuat kejahatan, saudara. Makanya baca kitab suci yang tuntas. Kejahatannya manusia sekarang ini, khususnya zaman Kristen ini, karena mereka bilang ajakan orang Taurat itu tidak berlaku, saudara. Ya. Kalau dibaca itu tuntas, tidak begitu. Surat-suratnya Rasul Saul itu kan tidak begitu. Hanya kalau kau baca sepotong-sepotong tadi itu, tidak baca tuntas semuanya, nah, sudah masalah. Kan begitu, ya? Jadi seolah-olah namanya kisah para rasul dengan surat-suratnya Saul berjajaman, itu ngawur itu. Itu super ngawur namanya. Jadi kisah para rasul itu ditulis oleh namanya Luka. Ya. Itu di dalamnya juga ada namanya Rasul Saul, ada surat-suratnya juga, kan begitu loh ya. Jadi tidak zaman berbeda sesudah namanya kisah para rasul. Baru ada zamannya lagi tadi itu surat-surat Rasul Saul, tidak seperti itu. Makanya Taurat itu kekal. Karena itulah dasarnya kita itu. Dasarnya kita adalah namanya kelima kitab itu tidak boleh dikutak-kutak, saudara. Siapa yang berani kutak-kutik akan kena hukuman, saudara. Ya. Banyak sekali orang-orang yang mengajar dari mimbar ini akhirnya pada waktu mati, gampang sekali dia udah masuk surga. Ya. Bagaimana lu masuk surga? Ibadah saja enggak. Ya. Coba. Akhirnya apa? Pada waktu kalau kau mati mau itu 70 tahun, 80 tahun itu wajar-wajar saja lah gitu. Tapi kalau kau mati ya sebelum 70 tahun harus dipertanyakan. Mati lagi karena penyakit lagi, coba. Mana firman-Nya di dalamnya? Bukankah dia datang di bumi ini menanggung penyakitnya? Tuhan Yesus menanggung penyakit kita enggak? Coba baca Matius 8 ayat 17. Jangan kamu ditipu loh dari mimbar ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
Jadi dia menangguh banyak. Penyakit. Masa tiba-tiba dia kasih penyakit terus mati terus ada di pangkuan. Ini kan ngawur ini namanya pendusta dari mimbar. Ya. Gara-gara mereka menyimpan dalam kebenaran banyak orang mati kok. Konyol, saudara. Akhirnya bangunannya hancur. Ya. Pada waktu datang banjir, pada waktu masalah banyak, akhirnya hancuran tubuh ini sudah tidak normal lagi. Makanya ada lagi tangannya begini, mulutnya menyong, segala macam, kan begitulah. Akibat merombak namanya undang-undang tuh. Dirombak loh saudara, berani-beraninya. Mereka sombong lagi di mimbar, coba kalau diomongin, coba. Nggak ada Natal, katanya, wah si dokternya begitu sengitnya saudara. Pada Tuhan itu sudah dikasih tatanan, ya, gitu loh, supaya ini jangan dirubah. Misalnya contoh ada hari-hari raya itu kalau kau baca di apa? Imamat 23. Jadi Imamat 23 itu kau baca itu semua hari-hari raya yang ditetapkan oleh namanya tuh Tuhan. Sebentar lagi kan kita rayakan apa? Yom Kippur. Yom Kippur itu kekal bukan? Ya, Yom Kippur itu kekal saudara. Kalau kau tahu Yom Kippur itu ditulis 2 kali loh saudara. Ya, selain 23 tadi ada Yom Kippur, di mana lagi? Imamat berapa? Imamat 16 saudara. Jadi Imamat 16 itu juga ada Yom Kippur, baru ditulis lagi di Imamat 23 saudara, ya kan? Ya. Kalau kau baca tadi Imamat apanya 16 ayatnya 29 sampai 34 itu namanya Yom Kippur. Benar enggak itu? Imamat 16 ayat 29 sampai ke 34 itu Yom Kippur loh. Benar. Ya. Kalau kita baca di apanya sana di Imamat 23 ayatnya 27 sampai 32. Benar nggak? Halo? Ya kan? Sebentar lagi kita harus rayakan namanya Yom Kippur. Yom Kippur nanti kita harus puasa dari mana? Puasanya kita dari mana? Petang ke petang saudara. Jadi penanggalan Israel itu dari petang ke petang, bukan pagi ke pagi loh saudara, ya. Jadi penanggalan Israel itu petang ke petang, itu namanya 24 jamnya dia. Kalau 20 jamnya kita ini atau Gregorian itu dari tengah malam ke tengah malam, kan begitu. Bergantilah tanggal hari kan. Tapi kalau Israel sana kan berganti harinya dia maupun tanggalnya itu dari petang ke petang, kan begitu ya. Jamnya berbeda, jam yang berbeda sama dengan Gregorian, kan begitu kan. Jadi kita harus baca kitab suci dengan benar baik. Ya, ada resiko loh saudara. Ya. Coba, jangan bermain-main. Ya. Itu ada hukumannya. Hukumannya tidak ringan, berat sekali hukumannya kan gitu kan. Ya. Kalau sudah robat tadi itu tadi karena ada banjir, pantam, bencana, roboh. Ya, jadi banyak orang-orang yang roboh saudara, mati gak karu-karuan. Ya. Kalau saya tidak alami, ya kalau saya tidak alami ini, bagaimana dulu ini kan, waduh, sakit lagi, ya kan? Sakit itu karena apa? Halo? Sakit itu karena dosa gitu. Ada tulisannya enggak? Ada namanya Mazmur 107 ayat 17. Baca. Ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Hancur gak kalau begitu? Ya, itu yang dimaksud di dalamnya. Tidak ada fondasi yang benar dalam hidupmu, tidak ada kebenaran. Itu tadi. Loh, kita ini kan kita mau punya Tuhan kan apa? Hidup ini dari kita lahir sampai mati atau hidup yang kekal? Hidup yang kekal saudara.
Kita percaya kepada Tuhan supaya tubuh kita ini terjaga dengan baik. Ya kan? Ya, kita percaya kepada Tuhan, kita ibadah seperti ini supaya kita tubuh ini selama kita diam di bumi ini baik. Dijanjikan Tuhan nggak seperti itu? Kan dijanjikan tadi kan? Kalau engkau ingatkan, ini kan awal mulanya pada waktu firman itu turun kan begitu ya. Diperingatkan pada manusia supaya engkau tidak melanggar. Kalau engkau melanggar jadi masalah kan begitu aja. Kalau engkau nanti melanggar masalah. Begitu juga lah kan zaman David. David itu orang benar kan? Dia nabi atau bukan? Dia juga raja dan dia juga adalah nabi, saudara. Ya? Makanya diperingatkan kepada anaknya Salomo supaya taat kepada Taurat. Kalau engkau tidak taat kepada Taurat nanti maka tidak ada namanya yang meneruskan kerajaan. Coba baca satu orang. 1 Raja-Raja 2 ayatnya 1-3. Baca keras. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Tuhanmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tatap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Mose, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Terus lagi. Dan supaya Yahweh menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Maka Israel." keturunan tidak akan terputus dari tahta. Sekarang terputus nggak? Halo? Sekarang terputus, saudara. Gara-gara apa? Karena tidak taat lagi namanya Tauratnya, saudara. Dirubah-rubah Tauratnya. Tidak kenal lagi Tuhannya. Yahweh itu sudah tidak kenal lagi. Ya, yang ditanamkan sekarang di otak-otak anak orang Israel sekarang itu ada namanya Adonai maupun Hasem, saudara. Sedangkan Yahweh ini sudah tidak disebut lagi. Pada Yahweh itu harus dimasukkan sampai selama-lamanya. Perintahnya Tuhan seperti itu, ya kan? Makanya Yahweh itu dipakaikan di dalam Mazmur. Mazmurnya di mana? Itu kalau kau baca di sana Ulangan 30 maupun 31 itu berbentuk namanya pujian. Kenapa dibentuk pujian? Supaya nama itu tidak hilang. Ya, berjalanlah waktu ini Israel mulai mengganti lagi. Nah, karena mengganti tadi akhirnya penerusnya Daud sudah tidak ada. Ya, sekarang tidak tahu lagi negara Israel berbentuk apa republik atau namanya kerajaan, kan begitu. Ketentuan Tuhan itu dia berbentuk kerajaan, kan begitu. Ya. Makanya keturunan dari Daud itulah yang menjadi raja sampai selama-lamanya, termasuk nama-nama Yesua itu datang di bumi ambil dari keturunan namanya Raja Daud, saudara. Ya. Terputuslah sudah. Kapan dari terputusnya itu? Zaman Nabi Yeremia terputus. Apakah Yeremia yang tidak berusaha supaya orang ini kembali ke Taurat? Ingat akan nanti pesan kepada namanya Daud. Daud itu pesankan kepada namanya anak Salomo supaya taat namanya kitabnya Mose Taurat, saudara. Akhirnya mereka tidak taat. Ya. Bayangkan aja dari Daud ini sampai ke Yeremia itu berapa ratus tahun. Gitu? Akhirnya dari tadi di Yeremia sampai sekarang tidak ada raja lah. Kenapa seperti itu? Karena merombak namanya pondasinya tuh, gitu. Akhirnya apa? Israel mati konyol nggak? Israel itu mati konyol. Ini terpecah-pecah seluruh dunia berserak-serakan itu loh. Bukan seperti itu lagi sampai tubuh jasmani tercabik-cabik juga, hancur. Ya, zaman perang dunia ketiga itu adalah 6 juta orang mati konyol. Kenapa mereka mati konyol? Karena mereka tidak berseru lagi kepada nama Yahweh, saudara. Yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan.
Mereka tidak mau lagi itu. Akhirnya apa? Hancur berantakan, saudara. Nyalah kau pembuat kejahatan. Yang dimaksud itu apa kan? Zaman Raja Daud itu, tadi kan itu kan apa pergumulannya dia. Kalau kita baca Mazmur 6 tadi maupun Mazmur 38 di sana, ada pergumulan luar biasa. Kurang apa lagi? Dia tidak pernah melakukan kesalahan kan kepada Saul maupun kepada Tuhan, tapi dikejar-kejar gitu loh kan? Ya. Ya, itu pada waktu dia sakit itu banyak orang menginginkan supaya dia mati, saudara. Ya. Dia tahu juga loh kalau gua sakit ini karena dosa, saudara. Ya. Sehingga jangan jauh-jauh Tuhan daripada aku. Ya. Banyak sekali orang keinginkan supaya aku celaka dan lain sebagainya. Ya. Itu Mazmur, saudara. Makanya Mazmur banyak sekali kan namanya Mazmurnya Daud ini luar biasa, saudara. Makanya Mazmur Daud yang paling luar biasa yang saya senang, betul-betul senang itu adalah Mazmurnya 119, saudara. 119 itu berapa ayat, saudara? Ayo. Berapa ayat? 170 saudara. Kan dia panjang sekali ayatnya, tapi kata-katanya luar biasa. Kalau tidak jadi kegemaranku, sudah saya ada nggak firmannya? Kalau engkau baca Mazmur 119 ayatnya 92, kalau tidak jadi kegemaranku ini Tauratmu, saya sudah mati. Kenapa seperti itu? Karena dikejar-kejar untuk gantungkan hidupnya dia kepada Taurat. Taurat itu sudah segala-galanya bagi dia deh. Pokoknya Taurat ini kata Mose ini, Taurat ini lebih dari segala-galanya. Mau emas apapun tidak bisa ditandingi. Mau namanya madu semanis apapun lebih manis namanya Tauratnya, saudara. Kalau engkau baca Mazmur 119, saudara. Ya toh? Kalau tidak jadi kegemaranku ini sudah saya mati. Jangan kalau pada waktu mati lu udah penyakitan tadi, meninggalkan dunia yang fana. Ya, coba bayangkan aja kan sekarang itu kan orang dokter kok yang sembuhkan orang, Yesus yang sembuhkan, omong kosong itu. Itu namanya iman-iman ngawur itu. Tidak pernah namanya Tuhan itu memperalat manusia. Kalau manusia dikasih kuasa ya sudah manusia saja. Kan begitu kan? Kalau orang yang menyembuhkan itu dia mungkin seimanmu, dia nggak ada masalah. Kalau dia tidak mengenal, tidak seiman sama lo, waduh kalau sekolah tinggi-tinggi ini enak aja Tuhanmu yang sembuhkan. Itu doa ngawur, itu iman ngawur. Ya, no? Tidak seperti itu dalam kitab suci. Kitab suci itu sembuhlah, ya. Nggak ada itu di atas namakan. Dia tidak mau seperti itu. Lihat kan waktu namanya Kepa itu coba-coba dia mau bayarin untuk Tuhan itu, untuk pajak itu. Bentar dulu Kepa, pergi pancing di sana di kali, ya pancing dari ikan, ada uangnya Kepa di rumah, ada itu uangnya, dia mau bayar untuk Tuhan juga gitu loh, bayar. Dia bilang stop, pergi ke sungai sana, ya. Jadi Tuhan tidak mau yang begitu-begitu, saudara. Ya, lihat saja siapa pada waktu tabut itu, ya. Siapa? Ya. Pada waktu tabut ini tergelincir, kan manusianya kita kan paling tidak kan orang bantulah kan gitu. Tuhan nggak mau. Akhirnya apa? Disambar sama dia mati. Tidak bisa kita tolong Tuhan, kita bantu Tuhan. Itu iman-iman yang ngawur itu. Itu yang tidak punya dasar yang benar. Ya. Tidak memahami kitab suci dengan benar, dengan baik. Gondol namanya ijazah. Ada kitab tapi bodohnya ampun-ampun. Ada ini yang menghidupkan, lu hancurkan. Ya. Padahal kalau kau baca di sana Roma 3 ayat 31 coba. Kalau orang baca Roma 3 itu seolah-olah Taurat itu bukan karena kita melakukan Taurat kita hidup. Tapi kalau kau baca Roma 3 itu kan, ya, Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kami meneguhkan, mengokohkan. Terus di mana? Kalau mereka dari kesumbat, dari mimbar, Taurat tidak berlaku lagi. Kalau sudah tidak berlaku Taurat, akibatnya apa? Mati kok. Ya.
Badai itu juga berbentuk apa? Ya penyakit lah, berbadai itu juga masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah banyak lah kan gitu kan. Tapi kalau engkau benar-benar memahami kitab suci, kau tenang aja. Saya ini kan 21 tahun, ya. Saya dengan percaya tidak, ya 21 tahun. Yang nggak obat, nggak ke dokter, ya sehat-sehat saja. Dulunya sakit-sakit nggak, wah sudah langganan lah kan gitu kan. Nah kalau saya hanya di rumah saja, ini tidak ada istri dengan anak saya, mungkin saja. Tapi kalau di rumahnya ada 4 orang, saya, istri saya, kedua anak saya, tidak ke obat, tidak ke dokter, sehat-sehat saja saudara. Ya, coba di luar sana mondar mandir, mondar mandir, mondar mandir ke rumah sakit. Ada firmannya nggak? Diberikan penyakit kepada mereka yang tidak mengerti. Ada nggak? Halo, ada kan? Baca namanya Ulangan 7 ayatnya 15. Keras supaya dengar. Kalau ada yang mendengar ini, dia tulis. Luar biasa itu saudara. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Israel itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dia datangkan kepada orang yang membenci saudara. Kalau engkau tidak sesuai tertulis, maka dia kasih penyakit yang nggak sembuh. Akhirnya mondar mandir rumah sakit, habis duitnya. Ya. Beda namanya Iyov saudara. Ya. Iyov itu ke tabib nggak? Ya. Tidak kan? Sekalipun dia bilang coba deh lu jam aja kulitnya itu, maka dia akan korbankan segala-galanya katanya kan. Dia korbankan nanti segala-galanya kan, karena akhirnya benar nggak dia korbankan? Enggak kan? Coba baca namanya Iyov 2 ayatnya 4. Jadi kita bicara ini sekarang fondasi tubuh kita ini. Baca. Lalu jawab iblis kepada Yahweh, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ya kan? Coba dia bilang, coba deh lu kasih penyakit sama dia, akan memberikan segala sesuatu untuk membelanya. Sekarang banyak nggak orang yang membelanya, apa jual ini, ya? Ada nggak? Utang sana, utang sini, saudara, sampai ada yang miskin saudara. Karena tidak sembuh-sembuh. Sebentar lagi sakit lagi, sebentar lagi. Tapi orang tidak pernah sadar kenapa seperti itu. Mesti kalau begitu harus merenung. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak pernah membaca kitab suci. Kalau saya membaca suci, kalau ada persoalan seperti itu, saya merenung. Ya, saya merenung, ada apa nih? Pasti ada kesalahan. Contoh, kalau kita sekarang ada darah tinggi, ada darah rendah, kan begitu kan? Ada diabetes, kan begitu. Ada apa ini? Kan begitu. Ya. Kita harus koreksi, gitu loh. Ada yang salah ini kan begitu kan? Kalau tidak seperti itu, mati konyol. Makanya kalau kau baca di sana, coba Ulangan 28 ayat 58 sampai 61 itu. Ulangan 28 58 sampai 61. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis di dalam kitab Torah ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Sampai engkau punah. Tidak sesuai namanya amanah tertulis di dalam, pasti kau punah saudara. Ya kan? Coba sekarang kan sahabat nggak mau. Wah, lu Israel sana itu katanya, coba. Ya. Kalau kata ajaran dari Sion saudara. Mereka itu dari Sion nggak mau. Ya, tak? Mereka itu yang sekarang di dunia ini yang miliaran kan, kira-kira di Eropa sana itu ada nggak gereja-gereja sana, ada nggak orang-orang sana itu sudah kagak ada, udah etis. Tempat ibadahnya jual-jual itu saja kan, untuk kandang kambingnya coba,
gitu. Yang sudah mau mati-mati, yang sudah batuk-batuk itu yang masuk gereja. Paling dia datang sendiri udah pikun-pikun begitu coba. Karena itulah pemahamannya mereka. Yang penting masuk di rumah ibadah, ngantuk-ngantuk sampai tidur itu sudah masuk surga. Di dalam kitab suci tidak seperti itu, saudara. Ya. Jadi dalam kitab suci itu harus memiliki pemahaman. Kalau engkau menjadi benar, apa? Kalau engkau menjadi benar harus apa? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau engkau menjadi benar, kau jadi orang benar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitulah ajarannya. Kalau engkau baca Ulangan berapa? 6 ayatnya 25. Gitu loh. Kalau engkau menjadi benar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lakukan itu loh, Taurat itu loh, yang 5 kitab. Pasti menjadi benar, kan begitu. Ya. Tapi kalau kau abaikan, nah itu tadi yang dibaca oleh Inya, gitu? Sakit lagi sampai mati, saudara. Nah kalau sudah mati mulailah apa ahli surga, mulailah ahli surga. Oh, meninggalkan dunia yang fana, ada di pangkuan Bagaimana lu ada di pangkuan Bapa kalau namanya Tauratnya dan kitab para nabinya lu nggak mau? Padahal kata Luka di sana, Luka 16, pada waktu orang mati